A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, marilah kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Juga tidak lupa sholawat salam semoga terlimpah kehadirat Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini pada tarawih kita melanjutkan ta'lim yang pertama tentang tabligh hadis ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza 'azzamat ummati dunya nuzi'at minha haibatul islami wa idza tarakatil amru bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari hurimat barakatal wahyi wa idza tasabahat ummati saqat min ainillah kadab fidari wa anil hakim. Artinya, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan tercabut dari mereka yaitu kehebatan Islam. Dan apabila mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka akan terhalang dari keberkahan wahyu. Dan apabila umatku sudah saling menghina, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Al-Hakim At-Tirmizi, Kitab Durul Mansur. Banyak orang yang telah berusaha agar umat Islam dan Islam itu menjadi jaya, tetapi usaha-usaha mereka ternyata menuju kegagalan. Jika kita meyakini bahwa Rasulullah SAW dan ajarannya benar, mengapa semua yang beliau ajarkan dan jelaskan sebagai penyebab penyakit justru kita menganggap bahwa kita menjadikannya sebagai obat penyembuh? Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak sempurna iman seorang di antaramu sehingga hawa nafsunya disandarkan kepada agama yang aku bawa. Sayangnya kita malah menganggap ajaran agama sebagai penghalang kemajuan. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul harsal akhirati nasid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Shadaqallahul adzim. Artinya, barang siapa menginginkan keuntungan akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menginginkan keuntungan dunia, maka akan kami berikan kepadanya keuntungan dunia dan tidak ada lagi bagian di akhirat. Surat Asy-Syura ayat 20.
Sebuah hadis menyatakan seorang muslim yang menumpukan hasratnya kepada akhirat, maka Allah akan memasukkan rasa kaya ke dalam hatinya. Dunia menjadi hina baginya, dan dunia akan datang sendiri kepadanya. Barang siapa menginginkan dunia, ia akan diliputi kesusahan dan bencana, tapi ia tidak akan menerima melebihi apa yang seharusnya ia terima. Kemudian setelah membaca ayat di atas, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam kitab hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, luangkanlah dirimu untuk menyembahku, sembahlah aku, niscaya akan aku lapangkan dadamu dari kekhawatiran dan aku hapuskan kemiskinanmu. Jika tidak, niscaya akan aku penuhi hatimu dengan kegelisahan dan aku tidak akan menghilangkan kemiskinanmu." Demikian petunjuk Allah dan Rasulnya. Namun sayang kita menganggap bahwa keterbelakangan kita adalah karena jalan yang kita tempuh untuk maju telah dirintangi oleh alim ulama. Tidakkah kita berpikir, marilah kita perhatikan, seandainya alim ulama itu orang yang haus keduniaan, tentu kemajuan kita pun akan menguntungkan mereka. Sebab kita menyangka bahwa rezeki mereka berasal dari kita, berarti semakin luas dan terbuka keduniaan kita, maka semakin banyak yang mereka dapatkan. Nah, apabila demikian keadaannya dan mereka masih menentang kita, tentu ada sebab lain yang telah memaksa mereka sehingga mereka mengorbankan keuntungan mereka sendiri, memisahkan diri dari penyantum seperti kita, serta merusak dunia mereka sendiri. Bimbingan kepada kita akan menjadi rusak dan keduniaan kita pun akan menjadi rusak. Saudara-saudaraku, pikirkanlah jika alim ulama atau para ustadz itu mengajari kita berdasarkan Al-Quran, apakah patut kita menolaknya? Seandainya kita menolaknya, kita bukan hanya akan disebut sebagai orang yang tidak berakal, bahkan kita telah jauh dari sifat Islam yang sebenarnya. Para ulama ini selama apapun mereka, selama mereka menyampaikan hukum-hukum Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, maka kita harus mendengarkan dan mengamalkan nasihat-nasihatnya. Jika tidak, maka kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Sebodoh-bodohnya orang, ia tidak akan mengatakan bahwa perintah atasan itu tidak penting ditaati hanya karena perintah itu disampaikan oleh seorang penyapu jalan. Hendaknya kita tidak berburuk sangka bahwa ulama yang mengabdikan dirinya dalam dakwah itu bertujuan untuk mencari keuntungan dunia. Dalam benak saya, ulama yang sesungguhnya sangat jarang meminta untuk dirinya sendiri. Bahkan jika ia semakin sibuk beribadah, maka pasti akan semakin berkurang perhatiannya terhadap urusan dunia, walaupun kadangkala ia masih menerima hadiah. Dalam hal ini, jika ia meminta bantuan untuk urusan dakwah agama, insya Allah hal itu lebih memuaskan hatinya daripada meminta bantuan untuk kepentingannya sendiri. Sayangnya, kebanyakan ayat-ayat Al-Quran telah dipahami secara keliru. Secara umum, orang-orang berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada ajaran kerahiban
menghindari dunia dan hanya memikirkan akhirat semata. Dalam Islam, agama di dunia dan dunia diletakkan secara sama. Dalilnya firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Surat Al-Baqarah ayat 201. Mereka sangat menekankan ayat ini seolah-olah seluruh Al-Quran itu hanya satu ayat. Inilah yang turun untuk diamalkan. Padahal tidak demikian halnya. Pertama, untuk memahami penafsiran ayat tersebut hendaknya harus diambil dari ar-rasikhuna fil ilmi, yaitu orang-orang yang keilmuannya sangat mendalam. Oleh sebab itulah alim ulama berpendapat bahwa mengaku sebagai ahli Al-Quran dengan hanya mempelajari terjemahannya saja merupakan suatu kejahilan. Mengenai ayat di atas, para sahabat radhiyallahu anhum dan ulama tabi'in telah menyatakan penafsiran yang sebenarnya. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, makna kebaikan di dunia adalah keselamatan dan keperluan hidup yang cukup. Ali radhiyallahu anhu berkata, kebaikan di dunia bermakna istri yang solehah. Hasan Basri rahmatullah alaih berkata, kebaikan di dunia bermakna ilmu, Islam, dan ibadah. Sudi rahmatullah alaih berkata, kebaikan di dunia bermakna harta yang halal. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kebaikan di dunia bermakna anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan keindahan tubuh. Ja'far radhiyallahu anhu berkata, kebaikan di dunia bermakna badan yang sehat, rezeki yang cukup, pengetahuan Al-Quran, kemenangan atas musuh Islam, dan bergaul dengan para solehin. Kedua, seandainya yang dimaksud dalam ayat ini adalah kemajuan dunia dalam segala hal, sebagaimana hati saya pun menginginkan demikian, itu pun hanya disebutkan doanya. Tidak disebutkan bahwa cara mendapatkannya adalah dengan menenggelamkan diri dalam kesibukan duniawi, sehingga berdoa memperbaiki tali sandal yang putus juga merupakan agama. Ketiga, siapakah yang melarang untuk mendapatkan dunia? Baik, dapatkanlah dunia dengan senang hati, dapatkanlah. Kita semua sama sekali tidak menghendaki untuk meninggalkan dunia yang memang dijarah dan dicari. Yang kita maksud adalah sebanyak apapun usaha dunia kita, janganlah sampai berlebihan, paling tidak kadarnya sama dengan usaha agama, sebab sebagaimana pendapat kalian bahwa agama dan dunia sama-sama mesti diajarkan. Dan lebih dari jauh lagi saya ingin mengingatkan, bukankah ayat di atas juga bagian dari Al-Quran yang sama, yang juga menyebutkan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yasla madmuman madhura wa man aradal akhirata wa sa'alaha sayaha wa huwa mu'minun faulaika kana sayuhum masykura. Artinya, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang yaitu dunia, maka akan kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam yang akan dimasukkan dalam keadaan tercela dan terusir. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha sungguh-sungguh ke arah itu, dan ia seorang mukmin, maka mereka itulah
yang usahanya disyukuri. Surat Al-Isra ayat 18 sampai 19. Zalika ma'taul hayati dunya wallahu indahul husnul ma'ab. Itulah kesenangan dunia, dan di sisi Allah adalah sebaik-baik tempat kembali, yaitu surga. Ali Imran ayat 14. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.